Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsita, NIM 20650073. Saya dari kelas H, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kreativitas dan motivasi untuk mata kuliah kewirausahaan. A. Kreativitas. 1. Pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan membayangkan atau menemukan lalu melakukan sesuatu yang baru. Siapapun juga harus mau dan mampu bersikap kreatif. Kreativitas juga adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau konsep baru, atau hubungan baru antara gagasan atau konsep yang sudah ada. Dari sudut pandang keilmuan, hasil dari pemikiran berdaya cipta biasanya dianggap memiliki keaslian dan kepantasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas seseorang. Pertama, motivasi personal. Merupakan dorongan dari dalam diri untuk mencari solusi yang baru dan berbeda mengenai suatu masalah. Biasanya, hal ini seperti suatu kebiasaan atau sikap dalam diri seseorang ketika melihat suatu hal. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan juga sangat berpengaruh besar dalam mempengaruhi kreativitas seseorang. Hal inilah yang mendorong beberapa sekolah berbasis motivasi dan kreativitas bermunculan dan terus bermunculan. Yang ketiga, keahlian dan keterbukaan. Penting dalam meningkatkan kreativitas. Selain itu, juga kita harus membuka diri untuk menerima pendekatan-pendekatan baru yang lebih inovatif. Keempat, proses. Ketika menghadapi suatu masalah atau konflik, kita harus sangat terlibat dengan suatu konflik yang kita pecahkan agar kreativitas kita semakin berkembang. Berikut ini hal-hal untuk menjadi kreatif. Pertama, terbuka pada pengalaman atau open-minded adalah berpikir terbuka. 2. Melihat dengan cara yang berbeda adalah memiliki pemikiran yang terbuka akan membuat kita bisa berbaur dengan mudah di masyarakat. Ketiga, rasa penasaran yang tinggi atau seringkali disebut dengan rasa ingin tahu yang tinggi dengan istilah knowing every particular object, yang artinya rasa penasaran tinggi akan menuntunmu untuk mencari lebih banyak informasi baru mengenai sesuatu. Keempat, mudah menerima perubahan dalam masyarakat. Dengan sistem lapisan yang terbuka, akan mudah menerima suatu perubahan di masyarakat, terutama yang berorientasi pada masa depan serta menghargai inovasi. Yang kelima, dapat menerima perbedaan adalah kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi. Kita harus berpikir positif dan menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial dan kita harus berpikir jika kita mengadakan perbedaan. Yang keenam, independen adalah sikap yang tidak bergantung pada orang lain, berdaulat, bebas, maupun merdeka. Yang ketujuh, percaya diri adalah seseorang yang mampu berpikir positif dan percaya bahwa kemampuan yang dimiliki mempunyai kualitas dan bisa bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang kedelapan, memiliki standar adalah ukuran atau tingkatan tertentu yang dipakai sebagai patokan pengambil resiko, mencakup faktor material dasar seperti pendapatan, produksi domestik, harapan hidup, dan peluang ekonomi. Standar ini berkaitan erat dengan kualitas hidup. Dan yang terakhir ialah pengambilan risiko. Artinya adalah satu kunci ketika berani mengambil risiko akan semakin kuat langkahmu untuk menghadapi segala rintangan yang ada. Materi selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan dasar bagi seseorang wirausaha untuk menyampaikan pesan, mendekati pelanggan, memimpin karyawan, dan memotivasi. Komunikasi melibatkan 3 unsur, yaitu pengirim, media, dan penerima. Beberapa hal yang menghambat komunikasi. Pertama, sikap yang kurang tepat.
Kedua, pengetahuan yang kurang. Ketiga, kurang memahami sistem sosial. Dan yang keempat, adanya rasa curiga. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.